Bab 215. Mendengar penjelasan Dewi membuat perasaan Isabel juga makin lama makin gugup. Dewi mengambil napas panjang kemudian melanjutkan perkataannya. Sedangkan janin yang satu lagi makin lama makin kuat dan membuat orang susah mempercayainya. Hal ini membuat semua keluarga Yun terkejut. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nenek Yun kemudian berjalan keluar dari ruangan dan meminta Nyonya untuk tetap tenang dan menjaga kandungannya. Semua dokter keluarga Yun kemudian memutuskan untuk merawat janin itu dengan tenang. Saat itu Nenek Yun kemudian mencari ibu diam-diam, menyuruhku untuk meninggalkan kediaman Yun. Makin jauh makin baik. Saat itu aku masih tidak mengerti apa maksud dari Nenek Yun. Ibu dari dulu tumbuh besar bersama Nenek Yun. Kata-katanya bagi ibu adalah perintah. Pada saat itu, ayah kamu bekerja di sebuah restoran di kota K. Restoran itu khusus mengirim buah dan sayuran kepada keluarga Yun. Ibu tahu dia menyukai ibu. Kemudian ibu menyetujui lamarannya dan merantau ke tempat yang jauh ini. Ibu dan ayahmu kemudian menikah, dan ketika selalu menunggu kabar, karena ibu tahu Nenek Yun tiba-tiba menyuruh ibu meninggalkan keluarga Yun, pasti ada alasannya dan untuk meminta ibu melakukan sesuatu untuknya. Ternyata benar. Suatu hari, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu keluarga Hosashi. Menggendongmu yang masih dalam balutan selimut dan segepok uang dan juga surat dari Nenek Yun. Kemudian menyerahkan semua kepada ibu. Surat itu bertuliskan bahwa bayi kembar Nyonya hanya bisa bertahan satu. Keluarga Yun sudah memilih bayi yang satu lagi. Bayi yang satu ini terserah kehendak Tuhan saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seketika Dewi tenggelam dalam kesunyiannya. Sekujur tubuh Isabel seketika keluar keringat dingin. Kata-kata itu benar-benar menusuk hatinya. Yang dia maksud adalah membiarkannya hidup dan kemudian membiarkannya mati dengan sendirinya. Apa Nyonya mengetahui bahwa dia mengandung anak kembar? Isabel bertanya pelan sampai dirinya sendiri juga hampir tidak mendengarnya. Kemungkinan waktu melahirkan ada orang yang memberitahunya bahwa bayi yang satunya telah meninggal. Isabel memejamkan matanya pelan. Jadi, aku adalah anak yang dibuang itu. Kemudian, kenapa ibu masih menginginkanku untuk hidup? Dewi dengan tulus menjawab, bagaimanapun juga itu adalah nyawa. Ditambah lagi, kamu yang dulu benar-benar sangat sehat. Isabel tersenyum pahit. Dia juga menyadari bahwa dirinya sangatlah sehat. Dari kecil sampai sekarang dia sepertinya tidak pernah sakit. Meskipun merasa bahwa badannya kurang sehat, dibawa tidur sebentar juga sudah pulih kembali. Saat itu, keluarga Yun menginginkan aku mati dalam keluarga Hosashi. Isabel berkata dengan datar. Isabel sudah hidup di keluarga Hosashi selama lebih dari 23 tahun, dan dia harus hidup menderita setiap harinya. Saat ujian kelulusan, dan demi melanjutkan sekolah ke universitas, dia sampai dibuang oleh Nenek Fitri ke dalam tengah gunung. Hal sekecil apapun tidak akan dilupakan oleh Isabel. Mungkin karena kesengsaraan yang diterima terlalu banyak. Hanya jika ada seseorang yang membuatnya keluar dari kesengsaraan ini, dia pasti akan mengingat orang itu walau sekecil apapun bantuannya. Sampai mati pun tidak akan melupakannya.
Dewi menarik nafas kemudian berkata, "Jadi, buat apa kamu mengetahui semua kebenaran ini?" Isabel hanya menghela nafas panjang. Tiba-tiba tidak tahu lagi apa yang harus dia katakan. Tetapi kenapa? Dia dan Sasha adalah saudara kembar identik. Kenapa tubuhnya sangat sehat dan tubuh Sasha bisa selemah itu? Kemudian, dari dapur terdengar suara orang mengetuk pintu. Kemudian dibarengi oleh suara Fiona yang berkata, "Maafkan aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Masalah ini mungkin aku bisa menjelaskannya sedikit." Isabel dengan kaget melihat ke arah Fiona. Fiona dengan membawa nampan berisi buah berjalan mendekat kemudian meletakkannya di atas meja. Dia duduk di depan Isabel dan mulai menjelaskannya. Masalah ini adalah rahasia dari keluarga Yun. Untungnya, karena kakak dan Sasha adalah tunangan, jadi aku mengerti sedikit mengenai masalah ini. Aku tidak tahu apakah kamu mempercayai takdir atau tidak, Fiona berkata dengan dibarengi sedikit senyuman di bibirnya. Latar belakang dari keluarga Yun sebenarnya lebih besar dari yang kita bayangkan selama ini. Bisa dibilang, perpustakaan terbesar di negara ini bukan milik pemerintah yang itu, melainkan perpustakaan milik keluarga Yun lah yang terbesar. Buku yang dimiliki oleh keluarga Yun ada beberapa banyak. Orang awam seperti kita tidak akan tahu, karena sebagian besar tidak untuk dibaca oleh khalayak umum. Yang dapat kita baca hanya sebagian kecilnya saja. Isabel, kamu pernah lihat koleksi buku milik keluarga Yun kan? Kamu bisa bayangkan seberapa banyak buku yang dikoleksi oleh keluarga Yun. Leluhur dari keluarga Yun dahulunya, pada zaman dinasti Shao, ada yang menjadi pejabat pemerintah. Ditambah lagi Indrawati yang berkedudukan sebagai istri putra mahkota. Oh, dan juga kamu pasti belum mengetahuinya kan? Keluarga Yun juga memiliki seorang keturunan dan dia adalah seorang kaisar. Jadi, pada saat itu banyak orang memberikan berbagai karya tulis buku atau semacamnya kepada keluarga Yun agar terlihat bagus di mata keluarga Yun. Bisa dibilang pada saat keluarga Yun masih sangat berjaya, benar-benar membuat semua benda yang bisa dikoleksi dikumpulkan menjadi satu. Raja mengenai masalah ini menunjukkan sikap acuh tak acuh. Dia merasa bahwa seorang yang berpendidikan, entah berapa buku yang dia baca tidak akan menumbangkan dunianya. Ditambah lagi, keluarga Yun pun benar-benar sangat patuh. Sama sekali tidak pernah merepotkan raja, tidak menambah pekerjaan raja. Hati mereka hanya membaca buku dan mengajar. Didikan dan pengajaran dari keluarga Yun lah yang membuat kedudukan dari keluarga Yun semakin lama semakin stabil. Semakin lama semakin banyak buku yang bisa dikoleksi. Hingga sampai sekarang, koleksi buku yang luar biasa banyaknya pastinya terkumpul dari berbagai zaman dan bidang yang berbeda-beda. Nenek sepuh berasal dari keluarga yang mempelajari astrologi. Ketertarikannya menyandarkan dia akan kesempatan yang berada kepada keluarga Yun. Kesempatan ini bisa membuat keluarga Yun kembali ke masa kejayaannya. Sampai-sampai bisa melampaui kejayaan yang diciptakan pendahulunya dari masa sebelumnya. Dan juga bisa membuat keluarga Yun menjadi terpuruk. Dan kesempatan langka ini tergantung kepada Sasha. Nenek Yun menyadari bahwa kalian tidak bisa hidup berdampingan, hanya bisa membiarkan satu anak untuk terus hidup. Tetapi aku juga tidak mengerti, kenapa Nenek Yun tidak memilih kamu yang memiliki kondisi tubuh yang sangat sehat, malah lebih memilih Kak Sasha. Fiona berkata lirih.
Sampai-sampai, kenapa keluarga Yun tidak memiliki penerus keluarga? Aku juga tidak mengetahui mengapa. Bukankah paman dan bibi saling mencintai seumur hidupnya? Kenapa mereka tidak pernah melahirkan anak satupun? Aku juga tidak mengerti mengapa keluarga Yun sudah mengirimmu keluar dari keluarganya, dan kakak Sasha masih tidak bisa bertahan hidup lebih lama. Keluarga Yun mengorbankan diri sendiri, tetapi pada akhirnya mereka jugalah yang memutuskan untuk kembali kepada keluarga Yun itu sendiri. Ditambah lagi, mereka juga mengenali orang tuaku. Hal ini masih samar-samar tidak jelas kebenarannya. Apa ini yang dinamakan keistimewaan dari anak kembar identik? Tetapi kenapa dia begitu cerdas dan Isabel bisa sebodoh ini? Apa karena nenek Yun bisa melihat kecerdasan dari Sasha dan memilih menelantarkan Isabel? Isabel seketika mengangkat kepalanya menatap Dewi. Ibu, apa nenek Yun tinggal di rumah keluarga Yun? Dewi mengangguk dalam kesunyiannya. Fiona juga mengangguk dan berkata, "Aku sudah tumbuh besar. Hanya sekali saja bertemu dengan Nenek Yun. Nenek Yun sangat jarang keluar rumah, juga jarang bertemu dengan orang luar." Hati kecil Isabel entah kenapa terlintas suatu pikiran yang tidak masuk akal. Perasaan Isabel seketika terasa begitu dingin. Jika dia adalah anak buangan dari keluarga Yun, terus Isabel itu bisa dibilang apa? Bisa dibilang saat melahirkan ada seseorang yang berbuat sesuatu. Ada orang yang menggendong bayi yang sudah meninggal untuk diperlihatkan kepada Nyonya Yun, agar membuatnya percaya bahwa anak yang dilahirkannya telah meninggal. Kemudian membiarkan Isabel meninggalkan keluarga Yun. Kenapa? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Fiona yang melihat ekspresi wajah Isabel seketika berubah, kemudian mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Isabel. Dengan menyemangatinya berkata, "Isabel, kamu sudah berjanji kepadaku. Entah apa yang kamu dengar, kamu tidak boleh lepas kontrol. Ingat, kamu sekarang sedang mengandung." Kemudian seketika Isabel tersadar dari lamunannya. Kemudian mengulurkan tangannya meraba perutnya sendiri dan berkata, "Aku tahu, aku tidak apa-apa." Dia dari sebelum lahir pun sudah tidak diinginkan, karena kebenaran ini benar-benar sangat menyakitkan. Apa ini memang takdirnya? Setelah tumbuh dewasa ditinggalkan oleh cinta pertamanya, dan ditinggalkan oleh sahabat yang tumbuh bersamanya dari kecil. Sekarang, suaminya sendiri juga akan meninggalkannya. Apa dirinya memang ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh semua orang? Fiona diam-diam duduk mendekat di samping Isabel, menggenggam tangannya dan berkata, "Tidak semua orang pergi meninggalkanmu. Lihat, bukankah aku ada di sampingmu?" Dewi melanjutkan, "Benar, kita akan terus berada di sampingmu." Isabel menghisap hidungnya yang berair dan berkata, "Aku tahu, jadi aku baik-baik saja." Tanda tanya besar ini hanya bisa dipecahkan oleh nenek sepuh itu sendiri. Nenek kandungnya sendirilah yang dapat menjelaskan secara jelas. Pada saat semua orang sedang terdiam dan bersedih, dari luar terdengar suara seseorang mengetuk pintu. "Dewi, apa kamu sudah siap?" "Aku sudah siap. Kapan kita akan berangkat?" Dewi yang mendengar perkataan itu seketika menyiratkan ekspresi kelabakannya, menepuk-nepuk kepalanya yang melupakan sesuatu. "Ingatan payah ini? Aku sudah berjanji kepada seseorang akan pergi ke memetik bunga Sephora."
Isabel juga turut berdiri. Jauh tidak. Lebih baik aku meminta seorang untuk mengantar ibu ke sana. Dewi melambaikan tangan berkata, tidak jauh, hanya 3 pemberhentian bus dari sini tidak akan lama. Fiona menatap Isabel dan berkata, jika tidak jauh, lebih baik kita pergi saja untuk mencari hiburan.